Jangan pernah lo sekalipun main-main sama mantra. Karena percaya gak percaya, mantra yang akan lo ucapin itu harus dilakuin dengan tata cara ritual yang benar-benar tepat. Bahkan gak menutup kemungkinan, kalaupun mantra yang lo ucapin itu salah, atau gak dilakukan dengan sempurna, bukan berarti mantra itu gagal. Tapi, bisa jadi, mantra itu malah berakibat buruk buat diri lo sendiri. Yang mau gue ceritain ini kejadian di sekitar tahun 2000-an, 2002 atau 2003-an. Ada seorang cewek, sebut aja namanya Rizka. Umurnya sekitar 23 tahun saat itu. Dia tinggal di sebuah kampung di daerah Banten. Dan di kampung dia itu ada sebagian orang yang merantau dan ada juga sebagian orang yang tinggal di sana. Oke. Nah, di umur 23 itu di daerah tempatnya Rizka, itu tuh dia termasuk orang yang udah umurnya buat nikah lah. Jadi udah mulai ada omongan dari orang-orang sekitar dia kayak kapan nikah. Oh, berarti dia emang orang asli Banten? Orang asli sana, Moy. Nah, kayak ya umurnya udah 20-an. Pun Rizka sendiri juga udah pengen banget nikah, tapi belum ada yang dia rasa cocok. Ada yang seumuran cuman dia gak suka gitu, Nat, Moy. Dan di perkampungan Rizka ini bisa dibilang cukup sepi. Karena yang gue bilang tadi, ya sebagian orang itu merantau ke Jakarta atau tengah kota atau Tangerang atau Serang lah gitu, yang mana cukup jauh dari perkampungannya dia. Jadi ya orang-orang di sana tuh itu-itu aja dan Rizka merasa gak ada yang cocok sama dia gitu, entah kurang baik atau apa. Jadi kayak bisa dibilang dari Rizka sendiri susah lah buat dia dapet jodoh yang cocok gitu sama dia. Sampai akhirnya di suatu waktu, itu di masa lebaran, banyaklah orang-orang yang merantau tuh balik ke kampungnya dia pada mudik. Beberapa rumah dari rumahnya Rizka ini ada satu cowok. Dia kerja di Jakarta, kita sebut aja namanya Fatur ya. Nah, Fatur ini ya hitungannya ganteng, kerjaannya oke. Ibaratnya benar-benar beda lah sama cowok-cowok yang di kampungnya Rizka yang dia gak suka. Ya di masa lebaran itu ngeliatlah si Rizka ini kalau ada si Fatur yang balik ke lingkungan kampungnya dia. Cuma ya namanya balik lagi, Rizka ini cewek, pemalu gitu. Gak berani dia kenalan duluan sama cowok. Gak pede lah dia. Walaupun sebenarnya si Fatur ini masih ada hubungan saudara sama Rizka, walaupun saudara jauh banget gitu ya. Dan bisa ketemu pas acara hari lebaran itu, karena kan ya bisa seminggu juga lah si Fatur ini di kampung itu. Akhirnya di hari kedua lebaran itu si Rizka ketemulah sama si teman deketnya, sebut aja namanya Mina. Rizka bilang kalau dia suka sama yang namanya Fatur ini. Di situ Mina bilang, ya udah deketin aja. Tapi ya Rizka ngasih tahu kalau dia tuh malu buat kenalan sama si Fatur ini, atau buat ngedeketin si Fatur ini. Tapi lu bilang tadi si Fatur saudaraan kan, Bi? Iya, sebenarnya saudaraan jauh, jadi kayak sebenarnya mereka nggak kenal-kenal amat gitu loh, Moy. Mungkin juga belum pernah ketemu juga dari awal. Oh, mungkin karena satu kampung aja kali gitu ya? Iya, betul. Terus si Minah ini, Nat, Moy, setelah denger omongannya si Rizka itu, si Minah tuh ngeluarin sesuatu dari kantongnya. Itu jadi kayak ada botol kecil. Itu kayak parfum 15 ml gitu, kecil. Kebayang gak sih? Nah, terus isinya tuh minyak dan ada rambut gitu. Nah, itu namanya bulu perindu. Si Mina bilang, kamu pakai ini aja, Riz. Ditanya dong sama Rizka, ini apaan? Si Mina jawab, ini minyak pelet. Ya Rizka nanya dong, makainya gimana? Nah, dari situ si Mina nanya lah, kamu udah pernah salaman belum sama yang namanya si Fatur ini? Kata Rizka, belum sih. Tapi mungkin nanti pas acara keluarga bisa kenalan dan salaman. Oh ya udah pakai ini aja, kata si Mina gitu. Dulu aku ke suamiku juga pakai ini, makanya dia nempel banget sama aku. Akhirnya diajarin lah sama Mina cara pakainya tuh. Minyaknya tuh ditaruh di jempol kanan sama jempol kiri, terus diolesin ke kedua alis, si alisnya Rizka ini. Nah, setelah diolesin ke alis, ditaruh lagi minyaknya di jempol, terus diolesin ke belakang telinga. Udah gitu ditaruh di jempol lagi, terus dioles lagi ke pergelangan tangan kanan sama tangan kiri. Nah, itu diolesin minyaknya sebelum si Rizka itu salaman sama orang yang dia mau. Jadi setelah diolesin, jangan cuci tangan. Jadi ibaratnya tuh kayak menyatulah lewat kulitnya mereka. Kalau udah dijalanin, Mina nyuruh si Rizka buat kasih tahu ke Mina lagi. Udah tuh, singkat cerita, acara keluarga dilakuin lah sama si Rizka ini. Sebelum dia salaman sama Fatur, dia ke kamar mandi dulu, terus dia pakai minyaknya, habis itu dia salaman lah sama si Fatur ini.
mereka udah kenalan lah, singkat cerita gitu. Sorenya, Rizka kasih tau lah ke Mina kalau dia udah selesai sama apa yang disuruh sama si Mina ini. Terus kata Mina, ya udah, tiap malam kamu bayangin muka dia, terus sambil olesin lagi minyak itu. Nah, terus sambil kayak gitu, di dalam botol itu kan ada rambutnya gitu kan, tadi gue bilang. Nah, di situ tuh itu namanya si bulu perindu, Muy. Nah, dikeluarin bulunya, terus ditaruh di antara jari telunjuk sama jari jempol. Terus bulunya ini diputer-puter gitu, kayak dimainin gitu loh. Oke. Nah, terus dibacain lah mantranya. Kaget juga tuh si Rizka, ternyata ada mantranya gitu kan. Yang ngebacain si Minanya, Bi? Enggak, yang bacain Rizka. Jadi setelah Rizka udah salaman kayak gitu, nanti di rumah dia tiap malam tuh harus bacain mantranya ini. Oh, baca sendiri? Iya, sambil ngelakuin ritual yang tadi gue bilang. Iya. Nah, mantranya tuh kayak gini, Nat, Muy. Wahai bulu perindu, tolong bantu saya. Jika ia tidur, tolong bangunkanlah. Kalau ia bangun, tolong dudukkanlah. Jika ia telah duduk, tolong berdirikan. Jika ia sudah berdiri, tolong jalankan. Dan jika ia sudah berjalan, suruhlah datang ia ke hadapan saya dan sujud di kaki saya. Buset. Nah, itu dibacain terus tuh sambil ngebayangin mukanya si Fatur ini. Nah, udah tuh si Mina ini bilang, nah itu dibacain terus selama beberapa hari tiap malam. Kalau mantranya udah kena, nanti Fatur ini bakal nyamperin kamu dan beneran bakal sujud di depan kamu. Soalnya itu yang kejadian sama suami aku juga. Oh, berarti si Mina tuh pakai itu biar lakinya dia tuh sujud sama dia. Sebelumnya seperti itu. Nah, terus si Mina tuh bilang, tapi emang efeknya tuh nggak langsung, ditunggu 3-4 hari, paling lama seminggu lah, setahu dia bilang gitu. Yaudah dicobalah sama si Rizka ini, dia baca mantra tiap malam gitu. 1-2 hari belum ada reaksi apa-apa. Di hari ke-3 ke-4 pun belum ada kejadian apa-apa gitu, Muy. Nat. Sampai di hari ke-5 Rizka bingung karena beneran gak ada kejadian apa-apa gitu. Dia gak disamperin sama Fatur ke rumah. Kayak ya bener-bener dia merasa kok kayak mantranya gak berefek apa-apa gitu, gak berhasil. Udah dibacain yang bener mantranya, gak ada salah apa-apa. Udah dibaca juga tiap tengah malam berkali-kali jam 12 sampai jam 1 malam sesuai yang disuruh sama Mina. Terus kata Mina ya udah ditunggu aja sampai seminggu. Sampai akhirnya seminggu udah berlalu, tetap nggak ada efek apa-apa, Muy. Nat. Dan di situ posisinya Fatur pun udah balik ke Jakarta lagi buat kerja gitu kan, udah nggak di kampungnya lagi. Dan bener-bener nggak kelihatan ada efek apa-apa buat si Rizka juga gitu. Ditanya lagi lah sama Rizka ke Mina, kenapa kok nggak bisa? Nah di situ Mina juga bilang, ya dia nggak tahu kenapa nggak bisa. Tapi di situ si Mina tuh bilang, ya udah kita coba tanya aja ke orang yang ngasih aku minyak ini. Janjian lah mereka besoknya buat ketemu si orang itu. Nah malam sebelumnya, sebelum ketemu si orang ini, pas lagi tidur, si Rizka ini tiba-tiba ketindihan gitu, Nat, Muy. Badannya tuh kayak bener-bener gak bisa digerakin. Pergelangan tangan sama kakinya tuh kaku. Dan di pagi hari tuh badannya Rizka kayak ada luka-luka memar biru gitu loh, Nat, Muy. Sampai akhirnya ketemulah si Rizka ini sama Mina. Dan Mina bilang, ya udah si luka-luka ini sekalian nanti ditanyain aja sama si orang pintar ini, badannya kenapa gitu. Udah tuh mereka berangkat ke rumah si orang pintar ini dan ketemulah mereka. Sebut aja nama si dukun ini atau si orang pintar ini namanya Ki Aji gitu ya. Diceritain lah kronologinya kayak apa. Iya, Rizka udah ngelakuin apa, mantra-mantranya juga udah dibacain gitu. Terus di situ Ki Aji ini jawab, ternyata yang salah tuh adalah si minyak bulu perindu ini itu nggak bisa mempan ke orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Jadi minyak ini tuh cuma bisa dipakai ke orang yang nggak pernah ibadah, Nat, Muy. Jadi mental gitu ya, Bi? Mental. Nah salahnya adalah ya Rizka nggak konsul dulu sama si Ki Aji ini gitu loh. Nah ya udah gitu kan, maksudnya ya gimana nih? Terus badannya Rizka juga gimana gitu kan? Yang udah luka-luka ini ada hubungannya nggak sama apa yang Rizka udah lakuin? Nah Ki Aji ini bilang ya hubungannya ada. Tapi Ki Aji ini nggak bisa jawab karena dia juga belum pernah ketemu kasus orang yang nyantet orang alim kayak yang sekarang gitu loh. Udah tuh dengan gak ada kelanjutan, mereka juga gak dapet jawaban yang pasti gitu kan. Akhirnya Rizka dan Mina tuh pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata di tengah malam Rizka ini ketindihan lagi, Nat, Muy. Dan semenjak malam itu hampir tiap malam Rizka ini ketindihan. Dan Rizka tuh ketindihan sama sosok genderuwo. Gue gak tahu ya efeknya kenapa bisa beneran kayak gini. Tapi gak cuman ketindihan genderuwo doang.
si Rizka ini makin lama tuh sakit-sakitan, badannya tuh kurus kayak orang stres pucat gitu, parah banget Natmoy kondisinya si Rizka ini. Dan seminggu berjalan tuh makin parah, sampai akhirnya dia dibawalah ke si Ki Aji ini. Dan kalau keterangan dari si Ki Aji, genderuwo yang ada di dalam minyak bulu perindu ini tuh ngerasa ditipu sama si Rizka. Jadi bulu perindu ini tuh bulunya si genderuwo ini. Dan cara kerjanya ya, abis minyak ini ditempel ke orang yang dituju, si genderuwo ini bakal nyamperin orang yang dituju. Nah, di kasus ini si Fatur kan, tapi si genderuwo ini gak bisa bikin Fatur jatuh cinta sama Rizka, karena Fatur alim banget tadi yang gue bilang kan. Dan di situ genderuwo ini merasa ketipu dan malah Rizka yang kena akibatnya. Anjing. Gara-gara ya genderuwo ini merasa, kok gue gak bisa bikin orang ini jatuh cinta gitu loh. Gue merasa ditipu sama orang yang make ilmu gue gitu loh. Dan akhirnya Rizka disamperin sama genderuwo ini tiap malam. Nah terus gimana biar Rizka bisa balik normal lagi gitu kan? Nah kalau kata si Ki Aji ini, harus ada seorang pria yang mau nikahin Rizka dulu buat bikin genderuwo ini cabut. Tapi ya permasalahannya, si Rizka ini awalnya pilih-pilih jodoh gitu kan. Ditambah dengan kondisi Rizka yang sekarang, gara-gara Manta yang malah kena ke Rizka sendiri, ya susah juga buat cowok-cowok di kampungnya mau buat deket sama Rizka gitu. Dan sampai sekarang sih, kalau kata teman gue, dia pun gak tahu kondisi kelanjutannya si Rizka ini gimana. Apakah udah sembuh atau belum, atau bahkan ada orang yang mau sama dia gitu loh. Oh, anjing. Gila. Berarti udah gitu aja Bi sekarang. Rizkanya benar-benar masih sakit dan ditimpa sama genderuwo mulu gitu tiap malam. Kalau update-nya sih gue gak tahu ya Mu ya. Ya semoga sih dia udah sembuh gitu kan, karena udah ada mungkin cowok yang mau sama dia. Tapi kalau misalkan emang dia sampai sekarang masih kayak gitu juga, kasihan banget sih. Temennya sih menurutku juga yang kurang ajar ya, ngasih gitu aja tanpa ada permission dulu ke Ki Aji itu kan. Bener, gue ngerti sih, mungkin karena sebelumnya bener-bener lancar gitu kan, dia bisa dapet suaminya dengan cara kayak gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa sembarangan juga kan kalau pakai ilmu sebenarnya.